Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Thumma ila sahibu syarha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih membahas kemarin definisi yang kedua, pengertian ketuhanan yang kedua, yaitu wa yaftakiru kullu ma'adahu ilaih, dan wajib butuh segala sesuatu kepada Allah. Memasukkan yang wajib ada berapa? Butuh kepada Allah segala sesuatu. Memasukkan berapa sifat wajib? 9, yaitu hayat, kudrat, iradat, ilmu. Hayyan, qadiran, muridan, aliman, ditambah lagi wahdaniyah. Masuk 9 sifat yang wajib. Maka apabila kurang 1 dari 9 ini, tidak butuh kepada Allah segala sesuatu. Karena segalanya butuh kepada Allah, maka wajib Allah bersifat dengan 9 sifat tersebut. Kalau wajibnya ada 9, maka mustahilnya juga ada 9, maka jumlahnya ada 18. Terus masuk pula dari sifat perkara jaiz, sifat perbuatan Allah. Ini nih, kalau perbuatan Allah ada berapa? 1. Kalau sifat perbuatannya
ada dua. Maka perkara jaiz yang masuk dalam makna ini adalah sifat perbuatan Allah. Ditandai dengan apa? Dengan isyarah musannif yang mengatakan wa yu'khadhu minhu aidan hudusul alam bi asrihi. Maka ini masuk namanya jaiz maf'ul. Kalau jaiz fi'il ada dua, yaitu la yajibu dan tanazzahuhu ta'ala anil aghrad. Jaiz fi'il ada dua, yaitu tidak wajib bagi Allah menjadikan sesuatu dan Allah tidak mengambil keuntungan. Adapun jaiz maf'ul artinya sifatnya perkara yang diciptakan, masuk dalam jaiz pula, tapi masuk dalam jaiz maf'ul, yaitu hudusul alam bi asrihi, yaitu wajib alam ini baru secara keseluruhan. Seluruh yang namanya alam wajib baru. Halaman 45. Wa yu'khadhu minhu aidzon matan. Wa yu'khadhu minhu aidzon hudusul alam bi asrihi id law kana syai'un minhu qadiman lakana dzalika syai' mustaghniyan anhu ta'ala. Wajib yang menunjukkan segala sesuatu butuh kepada Allah, itu wajib seluruh alam ini dalam keadaan baru. Baru itu apa? Tadinya enggak ada, terus jadi ada, namanya baru. Bukan yang keluar dari toko, bukan. Baru itu perkara yang tadinya enggak ada terus jadi ada, namanya baru. Maka seluruh alam ini harus baru. Kenapa? Karena kalau alam ini baru berarti alam ini semuanya diciptakan. Dan penciptanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Udah kita bahas di atas pada maknanya wahdaniyah. Emangnya kenapa kalau ada alam yang enggak baru? Id law kana syai'un minhu qadiman, andai ada satu saja alam ini yang qadim, artinya alam yang tidak baru. Qadim seperti anggapannya orang-orang filsafat ateis yang mengatakan di alam ini ada yang dibikin, ada pula yang tidak dibikin. Berarti yang enggak dibikin apa itu? Ya sudah asli sejak dulunya memang ada begitu gitu loh. Bukan dibikin sama Allah. Jadi Allah nemu lapak lah gitu loh. Nemu lapak nganggur diisi makhluk itulah. Nah, lo kira apa yang suka bangun-bangun di kolong jembatan, mumpung ada lapak kosong bangun gitu ya. Allah menjadikan alam ini keseluruhannya baru, nggak ada yang sebelumnya itu memang sudah ada, terus Allah hanya menambahkan yang lainnya saja, nggak ada begitu. Seluruhnya diciptakan oleh Allah. Andai ada satu saja yang nggak diciptakan oleh Allah, artinya sebelum alam diciptakan barang itu sudah ada memang. Namanya ada satu planet yang memang nggak diciptakan Allah. Allah bikin yang lain, matahari dibikin Allah, bulan Allah yang bikin, bumi
Tapi ada satu planet nggak dibikin sama Allah, memang sudah ada sejak dulunya namanya. Apabila demikian, maka makhluk yang satu itu berarti tidak butuh kepada Allah karena tidak diciptakan sama Allah. Lakana dalika syai' mustaghniyan anhu ta'ala. Kaifa? Kenapa begitu? Wa huwa alladhi yajibu an yaftakiru ilaihi kullu syai'. Yajibu an yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Karena Allah itu adalah Tuhan, maka wajib butuh kepada Allah segala sesuatu. Jadi dari makna wajib butuhnya kepada Allah segala sesuatu berarti menunjukkan segala yang selain Allah itu baru, gitu maknanya. Enggak ada yang selain Allah itu qadim, enggak ada. Yang selain Allah semuanya baru. Wa yu'khadhu minhu, disarai oleh Imam Baijuri, wa yu'khadhu minhu, dan diambil darinya. Dari mana? Dari iftikornya segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil dari makna iftikor, yaitu hudusul alam bi asrihi. Wa qaluhu aidzon ay kama ukhda minhu ma taqaddam, itu mengisyaratkan kepada apa yang sudah dibicarakan yang lalu. Maksudnya apa? Kalau ada kalimat wa yu'khadhu berarti maknanya masuk perkara jaiz. Wa qauluhu hudusul alam bi asrihi. Hudusul alam itu apa? Hudusul alam. Alam itu apa sih alam? Alam ai masiwallah. Alam itu apa? Alam itu segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu yang bukan Allah disebut alam. Mau itu di dunia, mau di akhirat, mau di neraka, mau di surga, di mana saja, segala apapun yang bukan Tuhan, maka itu disebut namanya alam. Wala yakhfa, dan tidak diragukan lagi dan jelas, anna hadza zaidun alal aqaid, maka ini adalah perkara yang menjadi perkara tambahan dari aqaid. Karena aqaid yang kita pelajari 41, 20 bagi Allah yang wajib, 20 yang satu perkara jaiz. Maka ini kok ada tambahan lagi apa? Oh, ini namanya zaid, tambahan atau akidah yang wajib kita ketahui pula yang masuk dalam perkara jaiz. Disebut apa namanya? Ada jaiz fi'il, ada jaiz maf'ul. Artinya sifatnya yang menciptakan dan sifatnya yang diciptakan. Hudusul alam bi asrihi masuk sifatnya perkara yang diciptakan. Itu segala yang diciptakan sifatnya wajib baru. Lakin mimma yata'allaqu biha wal ghardu min dzalika raddun al falasifah. Maka ini adalah sebagai sanggahan. Tujuan dimasukkan ini sebagai sanggahan atas pendapatnya orang-orang filsafat. Apa perkataan mereka? Wahum kufar. Siapa orang filsafat itu? Mereka adalah orang-orang kafir minar Rum, dari negara Roma.
Kanu adanya mereka min ahlil Yunan, dari orang-orang Yunani aslinya. Terus gimana ceritanya pindah sampai mereka menjadi negara besar di Romawi. Wakanu, dan adanya mereka itu ahlul hikmah wal akal. Mereka mengatakan diri mereka adalah ahlul hikmah wal akal, orang yang mengetahui hikmah dan orang yang bisa berpikir. Ahli hikmah di sini namanya ahlul adi gitu loh. Orang yang hanya mempedomani sesuatu dengan adi. Lah akal, bagi mereka akal itu ya akal yang bisa menetapkan hukum adi, bukan akal yang pahamnya wajib, mustahil, jaiz, bukan. Wa akhadhu fit taryid wa tazhid wa kana ra'isuhum al-filosof. Tua mereka adalah ahli filosof. Qala Ibnu Shalah, berkata Ibnu Shalah, walam yakun aliman walam yakun aliman. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan. Walama ba'atha Musa alaihi salam fi zamanihim da'ahum ila syariatihi. Ini dimulai sejak adanya zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu sudah berdakwah kepada mereka. Itu sudah mulai kapan filsafat itu coba? Ada Aristoteles, ada Plato, ada siapa lagi? Mereka itu sudah Darwin dan kawan-kawannya. Artinya perjalanan hidup mereka itu, pemikiran mereka sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Fa'abau wastakbaru, tapi mereka mengingkari dan menolaknya. Mereka sombong, mereka tidak mau menerima kebenaran. Wa qalu, mereka mengatakan nahnu fi aniyatin amma indaka fa inna nagulu bima tagulu wa ziyadatun. Mereka ini sok pinter, kata mereka, Musa, apa yang kamu omong kami sudah tahu. Bahkan kami lebih tahu dari apa yang kamu omong. Jadi poin apa yang mau kamu omong saya sudah tahu semua. Waqad qalu biqidamil alam. Bahkan mereka saya mengatakan, kami lebih tahu dari kamu Musa, alam ini qadim, kata mereka. Matahari itu sudah ada sejak sebelum makhluk semua ada, matahari sudah ada. Jadi jangan kamu ngajarin kami tentang statusnya matahari. Di Musa datang, matahari dibikin, bulan dibikin, kata filsafat, kami lebih tahu Musa. Kenapa? Kami sudah punya penelitian tentang bagaimana keadaan matahari, keadaan bulan. Terus ini sudah kodim, udah nggak ada permulaannya. Kata mereka, matahari ini berputar. Ya, muter nggak? Kelihatannya.
Kelihatannya muter begini, padahal ya di situ aja dia. Matahari itu muternya begini, bukan begini, bukan. Yang muternya berkeliling begini mana? Bumi, bulan. Kalau matahari berputar pada porosnya. Kata mereka, putarannya matahari, satu putaran itu didahului oleh putaran sebelumnya. Putaran sebelumnya didahului putaran sebelumnya lagi, gitu loh. Kapan mulainya? Ini nggak ada mulainya, gitu loh. Maka ini sudah berputar, sudah nggak ada awalnya. Karena putaran itu ya titik yang satu kembali ke titik yang lain, namanya putaran. Kata mereka, putaran yang pertama ini diawali putaran yang sebelumnya. Ini ngarang dari mana nggak ngerti ini. Kok putaran diawali putaran sebelumnya, gimana bisa disimpulkan begitu? Mestinya begini mikirnya, kipas angin itu juga muter nggak? Itu kenapa nggak dijalanin? Oh jalan. Kalau kipas ini berputar, maka pasti ada hitungan sudah berapa kali putaran dia berputar gitu. Taruh oh ini sudah 1000 kali putaran, maka bisa disimpulkan begini, putaran yang ke-1000 diawali putaran yang ke-999, gitu, bisa begitu. Yang ke-900 diawali yang ke-800, yang 800 diawali 700, terus dong mestinya. Lah tanya putaran yang pertama diawali apa? Gitu mestinya dong. Jangan nggak ada hitungannya. Mereka menyimpulkan ini putaran nggak ada hitungannya. Gimana kok nggak ada hitungannya? Wong satu putaran bisa dihitung, kok nggak pakai hitungan bagaimana? Jadi mereka menyimpulkan matahari itu qadim, ini qadim. Lakin innama qalu biqidami usulihi wa huwa al-anasir al-arba'ah. Dan qadimnya ini semua diawali dari mana? Dari qadimnya 4 unsur, yaitu al-ma, wa turab, wal hawa, wan nar. Maka 4 ini qadim kata mereka. Tapi air, tanah, udara, ini unsur yang qadim. Unsur yang ada dalam diri kita nih. Air ada, apinya ada, tanahnya ada, terus udara ada. Maka dari 4 ini terbentuklah segala sesuatu. Tapi yang 4 ini dari mana? Yang bikin siapa? Enggak ada yang bikin. Qadim. Dari 4 ini muncul segala sesuatu. Jadi, kamu jangan cerita Tuhan sama kami Musa, gitu loh. Kami sudah tahu nih yang bikin matahari siapa, yang bikin bumi siapa, yang bikin ini. Filsafat berbeda-beda begitu pendapat. Ada yang mengatakan lagi, oh semuanya dari air. Muncul lagi, oh enggak, semua dari tanah. Ini yang paling hebat nih. Enggak satu unsurnya, 4 sekalian, biar enggak ribet kata dia. Kalau satu unsur doang ribet. 4 unsur ini qadim kata mereka. Dari 4 ini muncullah segala sesuatu. Duna ashkhosihi, bukan yang muncul dari 4 ini, bukan. Kalau sayanya baru. Tapi kalau tanah, api, udara yang dalam diri saya qadim. Unsur asalnya qadim. Setelah tercipta jadi saya, jadi baru. Wa kadza qalu biqidamil aflak. Dan mereka juga mengatakan dengan kidamnya aflak, matahari, bulan, bintang, dihukumi apa? Qadim.
Maka atas pendapat inilah musannif mau mendatangkan bantahan gitu loh, bahwa alam dan unsur-unsurnya dan planet-planetnya nggak ada yang qadim, semuanya baru. Andai ada satu saja yang qadim, maka berarti suatu perkara itu tidak butuh diciptakan oleh Allah, dan itu mustahil. Kenapa? Karena Allah itu zat yang dibutuhkan oleh segala sesuatu. Hudusul alam bi asrihi wa kinayatun an syumul hudusul alam kullih. Maka ini adalah menunjukkan kepada barunya alam secara keseluruhan. Wa maknahu ta'mim, maknanya adalah umum. Wa qalu bi asrihi la hajatun ilaihi li'anna alladhi, perkataan bi asrihi itu sebenarnya la hajatun ilaihi, enggak perlu pakai ini. Li'anna alladhi yarbitul alam huwa ma siwallah. Karena takrif atau pengertiannya alam dasarnya adalah sesuatu yang selain Allah. Berarti apapun yang selain Allah disebut alam, dan alam semuanya baru. Jadi cukup hudusul alam selesai, nggak usah pakai bi asrihi. Artinya kalimat bi asri ini harusnya nggak usah ditambahin, nggak apa-apa. Cukup ngomong sifatnya alam semuanya baru, dan perkara baru pasti diciptakan. Maka nggak ada satupun yang qadim. Illa ayyuqala inna al fil alam lil jinsi. Kecuali itu dimasukkan, maksudnya mau menjelaskan bahwa kalimat huruf al yang ada di dalam dalam kalimat alam itu adalah alil jinsi. Alnya alil jinsi, berarti alam dengan jenis yang tertentu. Au yuqalu inna tauqidi huwa fil asli ismun lil jabal alladhi yarbitu bihi asiru fa idza dhahaba kila dhahaba bi asri ay bi ajma'ihi hatta jabalu alladhi rabtu bihi. Jadi, mau menunjukkan bahwa alam yang dimaksud adalah perkara yang maknanya disebut jenis. Al yang menunjukkan bahwa alam itu adalah sesuatu yang dijeniskan. Maka seluruh alam yang demikian dikatakan baru. Jadi butuhnya perkataan bi asrihi untuk menjelaskan karena ada jenis tadi. Kalau nggak dimaknai pakai jenis, sebenarnya nggak butuh pakai bi asrihi. Macam ngomong dicontohkan di sini gunung. Gunung yang alladzi yarbitu yang berkumpul bi asiru. Artinya gunung itu kalau geser ya geser semua, kalau gunung itu meledak, kalau gunung itu pecah ya pecah semua. Ini mau menunjukkan bahwa jenis itu adalah satu perkara, satu kesatuan gitu loh. Kalau alam ini disebut satu jenis, maka ya berarti keseluruhannya sama sifatnya, sama keadaannya.
Terus idlau kana syai'un minhu qadiman lakana dzalika syai' mustaghniyan anhu ta'ala. Asyara bidzalika ila qiyas istisna'i. Maka ini adalah menunjukkan kepada sebuah qiyas yang disebut qiyas istisna'i. Nadhamuhu kalau mau disebutkan hakadha begini, laukana syai'un minhu qadiman, apabila sesuatu dari isinya alam ini ada yang qadim, lakana dzalika syai' mustaghniyan anhu ta'ala, maka sesuatu yang qadim itu pasti tidak akan butuh kepada Allah. Lakinna tali ay wa huwa kaunu dzalika syai' mustaghniyan anhu ta'ala batilun, tapi adanya sesuatu yang enggak butuh kepada Allah itu batal. Kaifa walladzi yajibu yaftakiru ilaihi kullu ma siwah, karena wajib bagi Allah itu dibutuhkan oleh setiap selainnya Allah, setiap segala sesuatu. Namanya qiyas istisna'i. Jawabannya langsung disebutkan di situ. Ya, ini yang jaiz maf'ul yang pertama, yaitu hudusul alam bi asrihi, baru alam ini secara menyeluruh, secara keseluruhan, mau membantah perkataan filsafat yang menunjukkan ada isinya alam ini yang qadim, baik itu unsur-unsurnya atau barangnya. Oh, ada yang mengatakan barangnya baru tapi unsurnya qadim. Ada lagi nanti zatnya baru sifatnya qadim. Ada sifatnya baru zatnya qadim. Ini begitu. Contohnya apa? Zatnya baru, sifatnya qadim. Gerak dan diam itu sudah dari dulu, qadim. Tapi kitanya baru. Berarti pada diri kita kumpul ada zat yang baru, sifatnya qadim. Atau sifatnya baru tapi zatnya qadim, yang bagaimana? Manusia itu sejak lahir wujudnya ya itu saja, hanya ganti sifatnya aja, sakit, sehat, kuat, lemah, tapi barangnya itu aja. Berarti zatnya qadim, zatnya baru. Ini kita mau bantah ini, nggak bisa demikian. Kalau baru ya baru semua, nggak bisa setengah baru setengah qadim, nggak ada. Kalau zatnya baru ya sifatnya baru, kalau zatnya qadim ya sifatnya qadim, gitu loh. Jadi dengan sifat, dengan tahu sifatnya makhluk ini, kita tahu pula bahwa seluruh alam ini diciptakan dan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya alam itu apa gitu. Alam itu apa? Ma siwallah, sesuatu yang selain Allah atau sesuatu yang bukan Allah. Apapun yang bukan Allah ya alam. Nah, kalau yang bukan Allah berarti dia diciptakan. Yang bikin siapa? Ya Allah. Berarti seluruh alam ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang kita cari. Artinya kesimpulan yang kita cari yang menunjukkan bahwa betul seluruh alam butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa yu'khadhu minhu aidan, dan masuk pula kepada perkara
Definisi yang kedua istighna apa? Iftikar, masuk pula dalam makna iftikar. An la ta'thira li syai'in minal kainati fi athari ma wa illa lazima yastaghniya dalikal athar an maulana jalla wa azza. Kaifa wa walladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu umuman wa ala kulli halin. Masuk pula dalam perkara jaiz maf'ul yang memasukkan ini dalam makna iftikar, bahwa tidak ada asar, tidak ada hasil, tidak ada bekas yang dimunculkan dari makhluk. Apapun yang diperbuat makhluk tidak bisa menghasilkan apapun. Wa illa, andai ada makhluk yang bisa menghasilkan sesuatu, lazima ayastaghniya dzalikal athar an maulana jalla wa azza, maka pasti sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk itu tidak butuh kepada Allah, tapi butuhnya kepada si makhluk yang menciptakan. Umpamanya matahari bisa menghasilkan sinar. Dari mana sinarnya? Ya dari dirinya matahari, enggak dibikin Allah. Allah hanya bikin mataharinya, sinarnya keluar sendiri mamanya. Berarti sinar itu tidak butuh kepada Allah, tapi butuhnya kepada matahari, maka itu mustahil. Api bisa menjadikan hangus atau terbakar. Tanya, hangusnya dari mana? Ya dari si api. Berarti hangus itu tidak butuh kepada Allah, tapi butuhnya kepada api, maka itu mustahil. Kenapa mustahilnya? Kaifa wa huwa alladzi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu umuman wa ala kulli hal, maka seluruh alam ini wajib butuh kepada Allah, baik itu secara umum alam semesta bi asrihi wa ala kulli hal, dan setiap keadaannya alam. Keadaannya bagaimana? Ya bagaimana aja keadaannya, semuanya butuh kepada Allah. Mau keadaannya duduk, mau diam, mau berdiri, mau sakit, mau sehat, mau kenyang, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus perkataan wa yu'khadhu ay min iftikari kulli ma siwa kulli ma adahu ilaihi jalla wa azza. Qaluhu aidan ay kama ukhda minhu ma taqaddama qaluhu alla ta'thira li syai'in ila akhir. Perkataan tidak ada asar, tidak ada bekas, tidak ada hasil yang bisa dimunculkan oleh makhluk. Maka perkataan ini la yakhfa, sudah sangat jelas, anna dzalika ma'khudun min wahdaniyah. Ini diambil dari maknanya wahdaniyah, apa? Bahwa yang bisa menciptakan hanya Allah, bahwa af'al wahdaniyah fil af'al, yang bisa menciptakan, yang bisa menghasilkan adalah hanya Allah, yang punya pekerjaan itu hanya Allah. Lah kan makhluk juga punya pekerjaan, mana kerjaannya? Duduk, diam, jalan, kan juga kerjaan. Tapi kerjaannya makhluk diciptakan oleh Allah, bukan muncul dari dirinya sendiri. Api bisa membakar, bensin bisa, nasi bisa mengenyangkan, obat bisa menyembuhkan, maka itu semua diciptakan hasilnya oleh Allah. Bukan api
dengan panasnya menjadikan hangus, obat dengan kekuatannya menjadikan sehat, nasi dengan kekuatannya menjadikan kenyang. Bukan, tapi kenyang diciptakan Allah, sembuh diciptakan Allah, terbakar diciptakan Allah, menunjukkan bahwa diambil makna ini dari wahdaniyah fil af'al. Nah, kalau belum ngerti kumumasitah ya susah, kumumal khamsah, kamil muttasil fidzat, kamil munfasil fidzat, kam muttasil fidzat fi sifat, kam munfasil fi sifat, terus kam munfasil fil af'al. Kalau mau ditambahin lagi ya kam muttasil fil af'al. Kalau sudah paham itu maka akan tahu bahwa pencipta keadaan kita adalah Allah. Kama taqaddam at-tanbih alaihi fil kalami alaiha, sebagaimana telah diperingatkan tentang kalam pembahasan ini sebelumnya. Wa inna ma sarahal musannif li raddi sarihan al fardil dhallah. Maka musannif tujuannya masukin makna ini adalah untuk rad, untuk pembantahan secara jelas al farqi dhallah, untuk membedakan kelompok yang tersesat, qabahahumullah, yang mereka dijelekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Waqad taqaddama, dan sudah dijelaskan sebelumnya, annan nasa fi dzalika ala arba'ati farqin. Sungguhnya manusia itu tentang keyakinan ini terbagi menjadi 4. Manusia dalam keyakinannya berkaitan dengan hukum adi itu terbagi menjadi 4. Kelompok yang pertama al-ula, ta'taqidu anna nara au sikina masalan tu'athiru bi tab'iha wa dzatiha. Sungguhnya api, pisau, ini sebagai contoh, itu bagi mereka kelompok yang pertama ini, api dan pisau itu adalah bisa menghasilkan sesuatu dari zatnya sendiri, dari wataknya sendiri, dari dirinya sendiri. Memang api itu dari dirinya api itu punya panas gitu loh. Memang pisau itu dari dirinya pisau bisa memotong. Maka ketika mereka meyakini demikian, berarti mereka menganggap pisau, api, dan benda-benda yang lainnya itu bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri, atau dikatakan bitab'ihi. Wa hadzal farqu, dan kelompok yang pertama ini la naza'u fi kufriha, enggak ada perbedaan dalam kekafirannya. Siapa yang meyakini benda alam itu bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri, maka hukumnya murni, resmi kafir. Berarti dia tidak menganggap sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Panas bukan Allah yang bikin, terpotong bukan Allah yang bikin, kenyang bukan Allah yang bikin. Ini hati-hati nih. Jadi orang yang sampai meyakini nasi bisa mengenyangkan dari dirinya si nasi, maka hukumnya kafir. Wasania, yang kedua, ta'taqidu anna nara aw sikina mathalan tu'athiru bi quwwatin ja'alaha Allahu fiha. Yang kedua, kelompok yang mengatakan api, pisau, obat, makanan, dan yang lain-lainnya itu bisa menghasilkan sesuatu dengan alasan karena Allah meletakkan kekuatan di dalamnya. Di dalamnya ada kekuatan yang Allah letakkan.
Jadi Allah bikin makhluk, terus si makhluk itu oleh Allah dikasih kekuatan. Api dikasih kemampuannya bisa membakar, pisau bisa motong, nasi bisa menyangkan, masing-masing matahari dikasih. Jadi semua makhluk diciptakan Allah dan diberi kekuatan masing-masing. Yang kekuatan itu kemudian bisa menghasilkan. Kalau kamu mau membakar sesuatu cukup ambil api. Nah, api ini punya kekuatan. Dari mana kekuatannya? Allah yang kasih. Maka saya memanfaatkan kekuatan yang ada dalam dirinya si api. Lah Allah ikut-ikut enggak? Enggak. Allah hanya meletakkannya gitu loh. Setelah itu terserah kamu mau kamu pakai apa. Mau kamu pakai motong singkong kek, mau kamu pakai motong, kamu yang atur. Tapi kekuatan dalam dirinya itu yang meletakkan Allah. Siapa yang meyakini demikian, meyakini bahwa kekuatan itu dari Allah, artinya Allah berarti menitipkan kekuatan dalam dirinya si makhluk, lalu Allah lepas, kan? Sama aja sesuatu itu dikasih baterai sama Allah gitu loh. Dicas lah, dicas. Setelah casnya penuh, cabut, terserah gitu loh. Kalau kekuatannya diambil gimana? Enggak bisa ngapa-ngapain. Karena masih diletakkan Allah kekuatan, maka dia bisa ngelakuin sesuatu. Jadi dia bisa melakukan dengan kekuatan yang dititipkan Allah pada dirinya gitu loh. Kalau Allah ngambil kekuatan itu, maka sesuatu itu enggak mampu berbuat apa-apa. Tapi karena masih ada kekuatan dari Allah, dia bisa melakukan sesuatu tanpa lagi dijalankan oleh Allah. Maka yang meyakini demikian ini rata-rata orang muslim. Umumnya orang muslim punya keyakinan demikian. Kalau yang pertama tadi siapa yang meyakini api bisa membakar dari dirinya? Siapa ini? Filsafat, ateis, terus para ahli fisika, para ahli kimia, orang-orang yang ahli kedokteran. Oh, ini memang unsur ini punya kekuatan dari dirinya sendiri, punya watak, punya tabiat. Ada zat besi, ada sulfur, ada belerang, ada, memang dia punya tabiat masing-masing. Maka yang meyakini demikian itu para filsafat, mereka hukumnya kafir. Nah yang kedua ini, mereka punya kekuatan tapi bukan dari dirinya, bukan, tapi Allah yang menitipkan. Maka untuk yang kedua ini ada beberapa pendapat. Wa hadza firqatun la naza'u fi kufriha. Wa tsani wa hadhil farqu ikhtilafu fi kufriha. Maka yang kedua ini ulama berbeda pendapat tentang kekafirannya. Wal ashah, dan pendapat yang dianggap sahih, adamu kufrin, mereka belum sampai pada derajat kafir, kama qila fil mu'tazilah al-qailin, sebagaimana pendapatnya orang-orang mu'tazilah yang mereka mengatakan bi anal abda yahlukul af'ala nafsi al-ikhtiyariyah bi qudratin khalaqahallahu fihi. Kata orang Mu'tazilah, sungguhnya hamba itu bisa menciptakan perbuatan pada dirinya sendiri, tapi dengan kekuatan yang diciptakan Allah. Kalau filsafat, manusia bisa punya perbuatan sendiri
dan itu dari dirinya sendiri. Itu kafirnya resmi. Yang kedua ini, manusia bisa punya perbuatan sendiri tapi dengan kekuatan yang dititipkan Allah. Maka pendapat yang kedua ini tentang kekafirannya ada perbedaan pendapat ulama. Yang sahih mereka belum sampai kafir tapi fasik, rusak imannya gitu loh. Dosa besar. Kalau sampai mengatakan bahwa saya bisa mengangkat ini kemampuan saya nih, yang angkat siapa? Saya. Kok kamu bisa? Karena Allah memberi saya kekuatan. Maka yang ngomong begini hukumnya dosa. Yang meyakini begini itu keyakinan yang membawa pada kerusakan iman gitu loh. Ini yang ngerjain, yang bangun saya ini. Kok bisa kamu? Kan Allah kasih saya kekuatan, kepintaran, hingga saya bisa mengerjakan ini semua. Dia tidak menganggap itu semua perbuatannya Allah, enggak. Tapi ini perbuatan saya sendiri dengan kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Jadi Allah kasih baterai lah, sono dikasih kemampuan. Lah kalau pendapat Mu'tazilah ini aslinya dia ngomong begini, Allah itu ya bisa saja menjadikannya secara langsung, Allah bisa. Allah mau bikin sesuatu terbakar langsung bisa, nggak usah pakai api, Allah bisa. Mau bikin kamu kenyang langsung kenyang, Allah bisa. Tapi yang Allah maui sekarang, Allah menitipkan pada saya gitu loh. Kalau mau langsung sih bisa aja, tapi Allah nggak mau langsung. Kok nggak mau langsung, gimana sih? Allah nggak mau langsung, tapi menitipkan kekuatannya pada saya. Dengan kekuatan pada diri saya, maka saya melakukan sesuatu. Ini yang demikian hukumnya, ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Sanusi mengatakan ya hukumnya kafir, karena Allah tidak pernah menitipkan kekuatan pada sesuatu pun. Kalau menjadikan kuat beda nih dengan menitipkan kekuatan. Menjadikan kuat itu sebagai gambaran apa? Saya ngangkat gelas. Yang ngangkat siapa? Ngangkat kerjaan saya. Tapi yang menjadikan gelas terangkat bukan kekuatan saya, gitu loh. Ngangkat gelas kerjaan siapa? Masa Allah ngangkat gelas kan enggak? Yang ngangkat gelas siapa? Saya. Kok bisa? Terangkatnya gelas ini diciptakan oleh Allah, gitu loh. Bukan dengan kekuatan yang Allah kasih, bukan. Artinya tangan saya diangkat, gelasnya diangkat secara bersamaan. Orang yang ngelihat saya menganggap Habib kuat, bisa mengangkat sesuatu, padahal ini dua-duanya diciptakan oleh Allah. Terangkatnya tangannya Allah yang menciptakan, terangkatnya gelas juga Allah yang menciptakan. Karena kamu nggak melihat Allahnya, kamu nganggap saya yang ngerjain gitu loh. Itu ya dari Habib sendiri. Lah kok bisa? Kan Allah kasih kekuatan. Nah, berarti kalau Allah kasih kekuatan, Allah udah nggak ikut serta tuh. Saya dengan kekuatan itu yang bisa menghasilkan. Maka ini hukumnya fasik. Dan ini rata-rata orang demikian. Kamu bisa tanya ke orang-orang, ini kok bisa begini? Bukan ini kuat. Kok bisa begini? Ini kan kuat. Jadi sudah nggak kembali kepada Allah, tapi kembali kepada kekuatan yang diciptakan oleh Allah. Kenapa kok nggak kafir sih?
Oh, mereka nggak kafir. Kenapa? Karena masih pada akhirnya, pada puncaknya ya sebenarnya yang bikin ya Allah juga, tapi lewat saya gitu loh, menghadirkan perantara bagi Allah. Seakan-akan Allah menjadikan perantara untuk memunculkan untuk memunculkan terbakar, Allah bikin api. Untuk munculin kenyang, Allah bikin nasi. Seakan-akan begitu gitu loh. Terus wasalis yang ketiga, ta'taqidu anna ta'thira laisa illallah ta'ala. Sungguhnya tidak ada asar, tidak ada hasil kecuali diciptakan oleh Allah. Lakin ta'taqidu talazum bainan nari au sikini matalan wa baina athariha wa adza farqatun wa adza firqatun laisat kafiratun lakin rubbama jarraha dzalikal i'tiqad ilal kufri li'anna qad yu'diha ila inkaril umuril khariqatul lil ada kamu'jizatil anbiya alaihi wassalatu wassalam wa kabi'satil ajsam. Ada lagi kelompok yang ketiga. Mereka mengatakan, oh yang menciptakan semuanya Allah, nggak ada yang lain, nggak ada. Kayak udah mau bener maksudnya. Oh yang bikin ya Allah semua. Tapi, loh, pakai tapi loh. Kalau Allah mau bikin panas, ya harus pakai api loh. Kalau Allah mau bikin kenyang, harus pakai nasi. Kalau Allah mau bikin terang, harus pakai lampu. Kalau nggak ada lampunya kok bikin terang, nggak bisa loh. Kalau Allah mau bikin panas nggak pakai api, nggak bisa. Ini pendapat yang ketiga. Orang yang bodoh tentang sifat kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan orang demikian? Mereka nggak kafir karena masih mengatakan Allah juga yang menciptakan. Tapi pendapat yang demikian bisa membawa seseorang pada kekafiran. Kenapa? Ketika mereka nanti menghadapi sesuatu yang di luar kebiasaan, kayak dibakar nggak mempan, digorok nggak mempan, nanti mereka mengatakan, oh ini nggak mungkin, ini sihir loh. Yang asli gimana? Dibakar mesti kebakar, dipisau mesti sobek. Ini kok nggak sobek? Ini masih sihir, nggak mungkin. Padahal mukjizat Nabi. Maka dengan menolak mukjizat Nabi dia jadi kafir, gitu loh. Asalnya keyakinannya nggak sampai kafir karena mengantarkan dia masih meyakini Allah juga yang menciptakan. Tapi karena dia melazimkan antara adiyah, hukum adat, melazimkan sebab dan akibat. Tiap ada sebab pasti ada, kalau ada akibat harus ada sebab, nggak bisa terpisah. Maka Allah pun kalau mau bikin harus pakai sebab akibat, maka ini bisa membawa pada kekafiran. Begitu pula ketika ada berita yang mengatakan nanti manusia akan dibangkitkan dari dalam kubur, dalam keadaan tulang belulang mereka kembali disatukan oleh Allah dan diberi daging dan dimunculkan lagi oleh Allah. Wah, mana mungkin. Nah ini, kalau mau bikin manusia bangkit ya harus dari bayi dulu, lahir dulu, gede baru nanti bisa gede. Kalau tulang kok jadi gede, nggak mungkin. Berarti mereka menolak kebangkitan jasad. Makanya banyak nih orang-orang Islam yang menolak kebangkitan. Kalau kebangkitan ruh bisa, kalau kebangkitan jasad nggak mungkin. Artinya setelah jasad pisah dari ruh, jasadnya hancur,
ruhnya dimunculkan kembali. Bisa, kata dia. Kalau jasad yang muncul lagi nggak mungkin, apalagi jasad yang rusak diutuhkan, ruhnya masuk lagi, itu masih sihir, nggak mungkin terjadi. Penolakannya pada berita ini membawa dia pada kekafiran. Makanya kita harus percaya kepada khariqul, ada perkara yang di luar pada kebiasaan. Kenapa? Karena sebab akibat itu bukan wajib menurut akal, gitu loh. Sebab akibat dikatakan pasti itu menurut kebiasaan, bukan menurut hukum akal. Kata akal jaiz, gitu. Ada apinya kebakar, jaiz. Nggak ada api kebakar juga ada api nggak kebakar. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nggak ada api tapi kebakar. Contohnya apa? Nah, kamu meriang, panas menggigil sampai ini apinya disiram-siram. Nggak ada apinya, mau kamu disiram apa? Nggak ada api tapi panas, gitu loh. Nggak ada api tapi bisa membakar. Ini contohnya mana? Magic jar. Nggak ada apinya tapi ya mateng. Ini menunjukkan sebab akibat itu bisa saja mengalami perubahan. Terus warabi yang keempat, ta'taqidu anna ta'thira laisa illallah. Meyakini, orang-orang yang meyakini bahwa taksir atau bekas atau hasil itu hanyalah bisa datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'taqidu imkanil takhlif baina nar ausikin masalan wa baina asariha. Dan boleh saja terjadi perubahan, boleh saja tidak terjadi sesuatu antara api dan terbakar atau antara pisau dan memotong. Karena kejadian antara pisau dan memotong itu adalah fi'lillah, diciptakan oleh Allah. Dan kejadian api dan membakar, pisau memotong, kedua-duanya diciptakan Allah, digandengkan oleh Allah sebagai sebab akibat. Kalau dua-duanya digandengkan maka boleh aja. Artinya begini, Allah menggandengkan api dengan hangus, Allah menggandengkan pisau dengan terpotong. Maka kalau Allah yang menggandengkan, maka Allah boleh pula menggandengkan dengan yang lain, gitu loh. Nggak harus gandengannya itu, boleh aja gandengannya yang lain. Karena menggandengkan itu maknanya kedua-duanya diciptakan dan hasilnya diciptakan, bukan terus menggandengkan terus dua-duanya menghasilkan sesuatu. Enggak, Allah yang menghasilkan makhluk, Allah yang menghasilkan bekasnya, bukan alam yang menghasilkan bekasnya. Contohnya apa? Banyak perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi pada para nabi, yang menunjukkan bahwa sebab akibat itu diganti oleh Allah, enggak sebagaimana sebab akibat yang biasa. Ada sahabat perang, pedangnya patah, lapor sama Nabi, ya Rasul, pedang saya patah. Ada ranting pohon, ambil, pegang, perang. Perang ya ting ting, bunyinya ting ting ting, gimana itu kan? Menunjukkan Allah bisa saja mengganti sababnya, gitu loh. Kenapa? Karena hasilnya itu bukan dari si sebab, tapi Allah langsung yang menciptakannya.
Begitupun keadaan-keadaan yang lainnya. Kalau kamu ketemunya sama Wan Sehan, ya itu baru nanti kamu tahu. Kalau motornya kehabisan bensin, cukup pakai air sumur. Air sumur isi jalan. Tapi jangan kamu contoh. Oh, itu aja bisa pakai air sumur. Nah, kalau kamu yang isi, airnya kojim. Nah, kalau mereka kenapa? Mereka orang-orang yang sudah dilepas oleh Allah dengan hukum sebab akibat. Kalau kita terikat pada hukum sebab, maka ketika ingin dapat sesuatu, ya nurut sama sunnatillah yang berlaku. Allah bikin sunnatilahnya apa nih? Oh, kalau motor pakai bensin, ya saya beli bensin. Tapi dalam keyakinan saya, yang menjalankan motor ini adalah Allah, gitu, bukan bensin. Walaupun kalau saya mau jalan saya beli bensin, tapi dalam keyakinan saya yang menjalankan motor ini adalah Allah. Saya makan terus kenyang, dalam keyakinan saya yang mengenyangkan adalah Allah, bukan nasi, gitu loh. Kamu ngerokok, rebakar rokoknya dengan api, dalam keyakinan kamu harus yang menjadikan hangus abu adalah Allah, bukan api, gitu. Dan begitu seterusnya dalam setiap hukum sebab akibat. Ini hanya terjadi pada penampakannya saja, kelihatannya keduanya bergandengan, tapi hasilnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bebas mengganti sebab, itu bebas. Kayak umpamanya kamu dipalu kepalanya, biasanya apa? Bocor. Ini dipalu kok keluar maninya, boleh enggak? Lah ya boleh aja. Allah mengganti sebab, mengganti hasil boleh aja. Jangan, oh enggak mungkin. Kata siapa? Jadi kita harus bisa melihat alam seluruhnya tidak bisa menghasilkan apapun. Hingga ketika muncul hasil, hasilnya pasti dibikin sama Allah. Dan Allah boleh membuat hasil apapun. Gak harus, oh kalau apa? Contoh, Allah bikin manusia. Bikin Nabi Adam dari apa? Tanah. Hasilnya apa? Manusia, tulang, daging, darah. Bikin Ibu Hawa, istri Nabi Adam, dari apa? Tulang rusuknya Nabi Adam. Jadinya apa? Manusia, tulang, daging, darah. Bikin Nabi Isa dari apa? Enggak tanah, enggak tanah, enggak mani, enggak tulang. Jadinya apa? Manusia. Darah, tulang, daging. Bikin manusia lagi kayak kita nih, dari mana? Mani. Hasilnya apa? Darah, tulang, sama nih. Jadi Allah bisa menjadikan sesuatu dengan sebab yang berbeda-beda. Kenapa? Karena hasilnya itu enggak nurut sama sebabnya. Itulah perbuatan Allah. Maka apapun yang digandengkan oleh Allah, hasilnya terserah maunya Allah. Mau pakai mani hasilnya begitu sama. Mau pakai tanah hasilnya sama. Enggak pakai apa-apa sama. Bikin lagi yang lain, onta Nabi Soleh, bahannya apa? Batu, hasilnya sama, sembelih di sate.
Jadi perbuatan Allah ketika menggandengkan sesuatu, maka hasilnya sesuai maunya Allah sendiri gitu loh. Bukan tergantung si sebab. Kalau kita yang ngerjain beda. Kamu bikin tempe pakai kedelai, jadinya apa? Tempe. Kalau bikin tempe pakai tanah liat, jadinya apa? Gendeng. Kalau bikin tempe pakai semen, jadinya cor-coran. Karena beda ini. Kenapa? Karena kita diikat dengan sunnatillah. Maka kita berlaku pada sunnatillah yang Allah tetapkan. Tapi sunnatillah ini kapan saja bisa dirubah oleh Allah, diganti oleh Allah, dan hasilnya bisa apapun sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini kelompok yang 4 ini keyakinan orang sedunia. Kalau kamu cek satu-satu orang sedunia, mereka hanya punya 4 macam keyakinan ini. 1, keyakinan orang kafir yang mengatakan sebab akibat ini terjadi dari dirinya sendiri, bukan dibikin sama Allah, maka hukumnya kafir. Yang kedua, meyakini sebab akibat dibikin sama Allah, tapi dengan kekuatan yang Allah titipkan, maka hukumnya fasik. Yang ketiga, sebab akibat ini dibikin sama Allah dan Allah nggak bisa merubahnya, maka hukumnya juhul, orang yang bodoh tentang sifat kuasanya Allah. Dan ini berbahaya, bisa sampai pada kekafiran andai dia menolak berita-berita dari para nabi. Yang keempat, kelompok yang selamatnya bagaimana? Sebab akibat diciptakan oleh Allah dan hasilnya Allah sendiri yang menciptakannya, dan bisa saja berubah sebab itu dengan keadaan apa saja. Maka kelompok yang keempat ini kelompok yang selamat, yang mudah-mudahan kita semua berada pada kelompok ini sampai kita mati. Terus min hadil umuri ma'a imkani takhalluf faqad yujidun nar wala yujidul ikhraq. Nih contohnya nih, terdapat api tapi enggak terdapat terbakar. Berarti khilaf kan? Biasanya api gandengan sama ini, ada api tapi enggak ada terbakar. Kama waqa'a li Sayyidina Ibrahim, sebagaimana terjadi pada Sayyidina Ibrahim hina rama bil manjanik finnar, ketika dilempar dengan manjanik ke dalam api. Wa hafadhahu Allah taala minha, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar, padahal ada apinya tapi enggak ada hangusnya. Karena hangus bukan muncul dari api, tapi muncul dari perbuatan Allah. Kalau kamu ditaruh di api, tapi hangusnya nggak dimunculkan, ya nggak akan hangus. Biar 2 tahun kamu direndam di situ nggak akan hangus. Kenapa? Karena api tidak bisa memunculkan hangus. Yang bisa munculin hangus Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apinya nggak dimunculkan hangus, ya kamu nggak akan hangus di situ, gitu loh. Bukan terus, oh api mah pasti menghanguskan. Nah ini, ya apa yang mastiin? Itu hanya mahsusat atau yang biasa kita lihat begitu, bukan wajib membakar, hukumnya bukan. Terus waqad nazala lahu Jibril fitil kal halah wa qala alaka hajah. Ketika Nabi Ibrahim mau dilempar nih, ketapel nih, dilempar, masih di awang-awang.
lepas dari ketapel sebelum sampai ke api, malaikat Jibril datang. Assalamualaikum. Kalau ketemu ya kamu dari tadi dong, bego baru datang, orang udah begini baru muncul loh. Kalau lu yang dibakar, kan ente baru ngadepin ketapelnya aja lingak-linguk nih, siapa yang nolongin ya Allah. Baru ngadep ketapel, belum dilempar, belum ini api, siapa? Kok muncul? Aduh, dari tadi dong. Beda sama Nabi Ibrahim ketika dilempar, datang malaikat Jibril mengatakan, Ibrahim, apa kamu punya hajat? Kamu punya kebutuhan? Kamu punya keinginan di saat-saat seperti ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Maksud kamu butuh sama kamu Jibril? Enggak, pergi nih. Nah, kan repot ini. Saya enggak punya hajat sama kamu Ibrahim. Apa? Jibril, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'amruhu bidu'a illahi ta'ala. Maka malaikat Jibril ngajarin, ya kalau kamu nggak mau saya yang nyampein, ya sekarang gini, kamu aja yang doa Ibrahim sama Allah, langsung minta biar kamu selamat, biar kamu nggak sampai terbakar. Kalau kamu nggak mau lewat saya, kamu langsung aja minta sama Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Alimahu bihali, Allah tahu yang saya butuhkan, Allah tahu keadaan saya, Allah nggak usah diajarin, Allah nggak usah dikasih tahu, Allah maha tahu. Ini kelas Nabi kan begitu. Kalau itu langsung ya Allah, seru. Kata Nabi Ibrahim, Allah mengetahui keadaanku, yakni ansuali, dan Allah enggak butuh doaku, Allah enggak butuh permintaanku. Wa hadza inna makana inda ghalabatil haqiqah alaihi. Maka ini terjadi ketika Nabi Ibrahim tenggelam dalam hakikat, gitu loh. Ketika hatinya tenggelam sama hakikat, Allah nggak butuh diingatkan, Allah nggak butuh saya kasih tahu keadaan saya. Kalau kita kan nggak, tiap hari kan wadul. Ya Allah, token listrik ya Allah habis, udah bunyi ya Allah, udah titit ya Allah. Ngasih tahu sama Allah, padahal Allah nggak butuh nggak? Wa hadza innama kana inda ghalabatil haqiqah alaihi fala yunafi masyru'iyyatid du'a. Maka bukan berarti menghilangkan disyariatkannya berdoa, kama fi maudhi'i katsira minal kitab was sunnah, sebagaimana dicontohkan dalam Al-Quran dan sunnahnya nabi-nabi. Artinya Nabi Ibrahim juga doa, gitu loh. Tapi ketika mau bicara hakikatnya, ketika dia sedang tenggelam dalam hakikat, dimunculkan hakikat dia, enggak perlu doa. Nabi Ibrahim doanya apa? La haula hasbunallah wa ni'mal wakil. Doanya itu doang, dilempar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa tawdihi dzalika anna man istafahu Allah taala qad ghalaba alaihil haqiqah. Maka yang menjadi petunjuk, yang menjadi penjelasan adalah bahwa setiap orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah, terkadang mereka tenggelam kepada makna hakikat.
hakikat. Fayaktafi bi ilmihi ta'ala, maka mereka mencukupkan segalanya dengan ilmunya Allah. Ani doa dari berdoa, Allah tahu. Jangan kamu tiru asal habis sholat assalamualaikum, kok enggak doa, Allah tahu. Agama bubar akhirnya. Nah, itu kan hakikat, itu selalu ada di hati kita. Tapi masyru'iyah, syariatnya doa juga ada, diperintah. Habis sholat doanya apa, habis ini doanya apa. Ini perintahnya Allah untuk membacakan doa tersebut. Bukan dengan doa ini Allah mengabulkan, enggak. Doa itu hasilnya apa? Kalau kamu doa hasilnya apa? Pahala, gitu dong. Kenapa? Karena doa diperintah oleh Allah, bukan hasilnya itu sesuatu yang kamu harapkan, bukan. Kamu doa hasilnya pahala. Adapun yang Allah jadikan, kamu enggak doa juga Allah akan munculkan itu. Kenapa? Karena itu di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa kamu hasilnya adalah pahala. Wa ghairahu wa qad ghalabat alaihi syariah fayad'uhu ta'ala. Maka ketika muncul kepada makom syariah, makom makhluk, melihat keadaan dirinya, berubah keadaannya, kembali ingat syariah, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad tujadu sikin, dan terkadang ada pisau, walayu jadul kotok, tapi enggak ada terpotong, kama fi kisatul Ismail, sebagaimana kisah Nabi Ismail, ada pisau digorok-gorok tapi enggak sampai terputus. Binaan ala anna abahu amara sikin ala madbah, atas penyembelihan abahnya Nabi Ismail diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail dengan pisau, tapi pisau itu tidak bisa menggores leher Nabi Ismail alaihi salam. Wa sahih annahu lam yaqa minhu illa mujarradan lahum ala dzalik. Dan yang benar adalah bahwa tidaklah terjadi dari hal itu illa mujarradan lahum ala dzalik, bahwa mereka itu ketika tenggelam ya mereka berserah diri kepada Allah. Ketika mereka kembali pada makna syariah ya mereka berdoa sesuai dengan apa yang menjadi jalannya. Bukan berarti mereka adalah orang-orang yang menghilangkan syariah, bukan. Ini bicara hakikat yang ada dalam hati tetap harus dimunculkan, harus diadakan, enggak hanya pada perkara adat. Jadi akli, adi, syar'i senantiasa berjalan bersamaan, jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadi ini jaiz yang kedua, jaiz maf'ul yang kedua, bahwa seluruh alam ini tidak bisa menghasilkan sesuatu. Apabila ada hasil, maka hasil itu diciptakan oleh Allah. Apabila hasil enggak diciptakan Allah, maka hasil itu enggak akan butuh kepada Allah, dan itu mustahil. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang dibutuhkan oleh segala sesuatu. Insyaallah kita sambung pada jaiz yang berikutnya yang masuk pada makna istighna. Ini kan jaiz yang masuk makna iftikar. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة استر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى ربي عليه أدى الحب وآله عداد تخصيص صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.